1 hour later. A few moments later. 3 hours later. Meanwhile, eventually, 1 eternity later. Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Dinda Karini Mari. Saya dari kelas NJ 103. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya mengenai keberadaan KPPU dengan kondisi persaingan usaha saat ini. Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU adalah lembaga independen yang dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Komisioner KPPU berjumlah 9 orang yang diangkat oleh Presiden Republik Indonesia berdasarkan hasil keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. KPPU diketuai oleh Dr. Andes Insinyur Muhammad Fanskurullah Asa, SPMT IPU dengan Wakil Ketua Aru Armando, SHMH. KPPU melaksanakan pengawasan atas 2 undang-undang, yakni pengawasan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 5/99, dan pengawasan kemitraan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 20/2008. Di sini saya akan membahas yang pertama mengenal KPPU, kedua visi dan misi KPPU, yang ketiga tugas dan fungsi dari KPPU, yang keempat ada bagaimana KPPU dalam penanganan pelanggaran persaingan usaha, yang kelima wewenang KPPU, dan yang keenam kesimpulan dan saran. Mengenal apa itu KPPU. Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU adalah lembaga independen yang dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia. Komisioner KPPU berjumlah 9 orang, diangkat oleh Presiden Indonesia berdasarkan hasil Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Komisi Persaingan Usaha adalah lembaga independen yang memiliki tugas utama melakukan penegakan hukum persaingan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Dalam melaksanakan tugas tersebut, KPPU diberi wewenang untuk menyusun pedoman yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagaimana tercantum dalam pasal 35 huruf F. Kedua ada visi dan misi KPPU. Visinya, terwujudnya iklim persaingan usaha yang sehat dalam mendorong ekonomi nasional yang efisien dan berkeadilan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Yang kedua ada misi, mewujudkan mental persaingan usaha yang sehat, mewujudkan penegakan hukum dan persaingan usaha, mewujudkan perjanjian kemitraan yang sehat di kalangan pelaku usaha besar, mikro, kecil, dan menengah, serta koperasi, dan mewujudkan kelembagaan yang kredibel dan akuntabel. Yang ketiga, sekarang ada tugas dan fungsi dari KPPU. Yang pertama adalah penegakan hukum persaingan usaha KPPU. Satu-satunya otoritas persaingan usaha di Indonesia memiliki kewenangan untuk menyelidiki, memeriksa, dan memutuskan dugaan pelanggaran persaingan usaha tidak sehat oleh pelaku usaha berdasarkan aturan undang-undang, hingga memberikan sanksi administratif terhadap pelanggar praktik monopoli dan
persaingan usaha tidak sehat. Yang kedua ada pemberian saran dan pertimbangan atas kebijakan pemerintah. Sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99, KPPU dapat memberikan saran dan pertimbangan atas kebijakan pemerintah yang berpotensi menimbulkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Yang ketiga adalah persaingan merger dan akuisisi diperkuat melalui peraturan di Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010. KPPU melakukan penilaian terhadap penggabungan badan usaha, peleburan badan usaha, atau pengambilan saham perusahaan, termasuk perpindahan aset produktif. Pelaku usaha melakukan transaksi tersebut memenuhi batasan ambang nilai. Wajib melakukan notifikasi ke KPPU maksimal 30 hari kerja setelah transaksi efektif secara yuridis. Yang keempat, ada pengawasan pelaksanaan kemitraan UMKM melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013, KPPU memiliki kewenangan dalam pengawasan dan penegakan hukum atas pelaksanaan kemitraan antara pelaku usaha besar dengan UMKM. Penegakan hukum KPPU atas kemitraan meliputi penegakan atas upaya menguasai dan upaya memiliki yang dilakukan pelaku usaha besar dan penegakan atas usaha mikro, kecil, dan menengah. Ada bagaimana tugas Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam penanganan pelanggaran hukum persaingan usaha. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 1 Ayat 5, wewenang adalah hak yang dimiliki oleh badan atau pejabat pemerintah atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pasal 1 ayat 6, pasal 1 angka 6, kewenangan pemerintah yang selanjutnya disebut kewenangan adalah kekuasaan badan atau pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik. Kewenangan dalam kekuasaan seseorang, sekelompok orang atau lembaga, dalam hal ini KPPU terhadap segolongan orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap sesuatu bidang tertentu, yaitu bidang hukum, persaingan usaha. Sedangkan wewenang kemampuan bertindak KPPU yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan dan perbuatan hukum 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, mengatur kewenangan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha sebagaimana dinyatakan pada pasal 36. Wewenang komisi meliputi menerima laporan dari masyarakat atau dari pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Yang kedua, ada melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Yang ketiga adalah melakukan penyelidikan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha atau yang ditemukan oleh komisi sebagai hasil. Yang keempat, ada dari penelitiannya menyimpulkan hasil penyelidikan atau pemeriksaan tentang adanya atau tidak adanya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Yang kelima, memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang. Yang keenam, ada memanggil dan menghadiri saksi ahli dan setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini. Yang ketujuh ada meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, sanksi,
sanksi ahli atau setiap orang sebagaimana dimaksud huruf E atau huruf F yang tidak bersedia memenuhi komisi. Yang kedelapan ada meminta keterangan dari instansi pemerintah dalam kaitannya dengan penyelidikan atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini. Yang kesembilan ada mendapatkan penelitian atau penilaian surat atau dokumen alat bukti lainnya guna menyelidiki atau pemeriksaan. Yang ke-10 ada memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak pelaku usaha lain atau masyarakat. KPU memberikan kewenangan dalam 3 kategori. 20 pertama, kewenangan penyelidik pasal 36 huruf A, B, C, dan D memberikan kewenangan KPPU untuk 1. Menerima laporan dari masyarakat atau dari pelaku usaha tentang dugaan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Yang kedua adalah melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha atau tindakan pelaku usaha yang mengakibatkan terjadinya praktik monopoli. Yang ketiga adalah melakukan penyelidikan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan masyarakat atau pelaku usaha yang ditemukan oleh komisi sebagai hasil penelitian. Yang keempat adalah menyimpulkan hasil penyelidik dan pemeriksa tentang ada atau tidak adanya praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Kesimpulan dan saran, ada wewenang Komisi Pengawasan Persaingan Usaha dalam penanganan pelanggaran hukum persaingan usaha seperti menerima laporan dari masyarakat, melakukan penelitian dan menilai surat, dokumen, atau alat bukti lainnya guna penyelidikan, pemeriksaan, serta menyimpulkan hasil penyelidik dan memanggil pelaku usaha sanksi ahli serta meminta bantuan penyidik dan memutus untuk menetapkan atau tidak ada pelaku usaha yang diduga melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang. Tugas Komisi Pengawasan Persaingan Usaha penanganan pelanggaran hukum persaingan usaha seperti melakukan penilaian terhadap perjanjian, kegiatan usaha, dan tindakan pelaku usaha menyalahgunakan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Komisi Pengawasan Persaingan Usaha dapat mengambil tindakan, saran, dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, menyusun pedoman atau publisitas, serta memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja komisi serta Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat. Untuk pelaksanaan tugas Komisi Pengawasan Persaingan Usaha dalam penanganan pelanggaran hukum persaingan usaha perlu disesuaikan dengan penyusunan pedoman yang telah disusun atau dipublikasi yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Komisi Pengawasan Persaingan Usaha perlu memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja komisi kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat. Yang keempat, ada wewenang Komisi Pengawasan Persaingan Usaha dalam penanganan pelanggaran hukum persaingan usaha dan dalam pelaksanaannya. Perlu meminta bantuan penyidik untuk menghadiri pelaku usaha, saksi-saksi ahli, setiap orang yang tidak bersedia memenuhi panggilan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan meminta keterangan dari instansi pemerintah dalam kaitannya dengan penyelidik atau pemeriksa terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang. Itu aja hasil tugas saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.